beriman kepadanya, beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawanya, ya. Kemudian memuliakan dan mengagungkannya, ya. Selalu baca salawat pada beliau, memuliakan ajarannya, ya. Berpegang teguh dengan ketaatan kepadanya, apa yang Nabi perintahkan kita kerjakan, yang dilarang jauhi, menghidupkan sunnahnya. Jangan anggap remeh, biar hanya ucapin salam, ya. Hidupkan itu suami istri, jangan telepon langsung bicara to the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Sunnah Nabi. Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat untuk kamu. Warahmatullah, semoga rahmat Allah tu rezeki untukmu. Wabarakatuh, semoga hidupmu berkah. Bayangkan satu hari bapak ibu bicara suami istri 5 kali misalnya. 5 kali saling mendoakan. Dijawab lagi, waalaikumsalam, kamu juga semoga bahagia dunia akhirat. Warahmatullah, semoga juga kau diberikan rezeki oleh Allah. Wabarakatuh, semoga juga kau berkah, hidupnya cukup. Itu kan luar biasa. Orang tua sama anak, anak sama orang tua, teman sama teman. Dalam surah An-Nur kita disuruh salam bahkan kalau masuk rumah walaupun tidak ada orang. Sebagai kata sambutan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan sunnah itu, ya. Hidupkan sunnah-sunnah seperti ini. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebagai seorang muslim kita pasti selalu bersyukur, memuji, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah satu-satunya ibadah yang kita kerjakan di dunia dan akan kita kerjakan juga di surga nanti. Di surga kelak sudah tidak ada ibadah kecuali zikrullah. Tidak ada lagi sholat, tidak ada puasa, tidak ada jihad. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mengingat dan berzikir kepadanya adalah sebab utama ketentraman jiwa dan hati kita. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah akan menenteramkan jiwa dan hati seseorang? Tentu saja iya jawabannya. Usahakan sebagai seorang muslim, detik demi detik lisan kita tidak pernah berhenti agar selalu memuji dan memuja Allah. Apa saja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, istighfar, baca salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wa la quwata illa billah. Namun yang paling umum adalah seseorang mengucapkan alhamdulillah, karena ini selain zikir juga dijadikan sebagai kata-kata syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan segala macam nikmat kepada kita. Selalu kami ingatkan diri kami, dan yang kedua tentunya baru jemaah sekalian, baik offline maupun online, kita harus menjadikan hari ini sebagai hari emas kita. Hari di mana kita benar-benar diberikan peluang oleh Allah satu hari lagi. Dan kita tidak tahu berapa hari lagi ke depan kita hidup untuk bisa melanjutkan estafet kehidupan dan memperbanyak amal-amal saleh yang merupakan tujuan kita diciptakan. Kalau di masa lalu kita sudah punya amal-amal saleh yang kita kerjakan, maka hari ini kita perbanyak. Kalau yang masa lalu kita sudah kerjakan tapi masih kurang, hari ini kita sempurnakan. Kalau di masa lalu ada amal-amal saleh yang belum kita kerjakan, hari ini kita segera kerjakan biar bisa menambah catatan buku amal kita. Dan kalau di masa lalu kita punya dosa-dosa, maka hari ini kesempatan bertaubat supaya tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian sampai kita wafat. Karena setiap orang di antara kita sedang menuju ke liang lahatnya masing-masing. Kalau ajalnya atau masa hidupnya sudah habis, pasti dia akan masuk ke liang lahat dan akhirnya menerima balasan dari amal-amalnya, baik ataupun buruk. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia akan diperlihatkan dan akan dia rasakan dan dapatkan manfaatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan akan mendapatkan hukumannya kecuali dia sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengekalkan dalam firman-Nya, selalu kami ingatkan dua ayat ini agar kita komitmen menjaga ibadah kepada Allah sampai wafat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Dan di dalam ayat yang lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun.
dan jangan kalian wafat kecuali sampai atau dalam keadaan Islam. Dan insya Allah kita bertemu siang ini tidak lain karena kita ingin menambah amal-amal soleh kita. Semoga kita selalu istiqomah sampai kita wafat nanti di atas kesempurnaan ilmu, iman dan amal soleh, serta jauh dari segala macam pelanggaran dan juga ujian-ujian yang berat. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu dengan harapan agar pada saat memperbanyak salam kepada beliau, kita akan bersama dengan beliau di dunia dengan syariatnya dan sunnah-sunnahnya, sementara di akhirat bersamanya di surga nanti. Allahumma amin. Seperti biasa kita akan lanjutkan bedah buku kita, Bapak Ibu sekalian, Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam, ringkasan dari buku besar namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Sebenarnya buku ini mengumpulkan makna letterletnya adalah kumpulan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah yang banyak. Di sini diambil ringkasnya saja sehingga dipilih 50 hadis terpenting dalam Islam dan penjelasannya. Ini tulisannya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, Jami' Ulum wal Hikam, lalu dibuat ringkasannya tentunya oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullah. Kita sudah menyelesaikan sampai hadis nomor 6 ya, dari 50 hadis terpenting dalam agama kita. Dan pada pertemuan yang lalu alhamdulillah sudah kita paparkan panjang lebar masalah hadis halal itu jelas, haram itu jelas, dan diantaranya ada hal yang syubhat, samar-samar. Boleh nggak sih hukumnya? Maka kita dianjurkan dalam Islam menjauhi selama kita belum tahu hukumnya. Karena yang samar sama saja masuk kepada perbuatan yang haram. Sehingga kita hanya dianjurkan menikmati yang halal, mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Itu kesimpulan daripada hadis nomor 6 yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sehingga seorang muslim tidak perlu memasukkan dirinya pada hal-hal yang bisa menjerumuskan pada hal yang tidak jelas buat dia. Hadis ke-7 ini, Bapak Ibu sekalian, yang kita bahas pada hari ini, kalau pegang bukunya di halaman 69, itu membahas juga salah satu hadis yang diberikan julukan oleh para ulama seperempat agama Islam. Seperempat agama Islam. Artinya orang kalau sudah mengamalkan isi hadis ini, sama dia mengerjakan seperempat dari isi agama ini. Saya akan bacakan hadisnya, berbunyi an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu thalathan. Qulna liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasuli wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda sebanyak 3 kali. Agama itu isinya semua nasihat, atau agama itu nasihat. Lalu kami bertanya para sahabat, untuk siapa? Kata Nabi SAW, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan untuk pemimpin kaum muslimin dan serta muslimin secara umum. Serta muslimin secara umum. Hadits ini Bapak Ibu sekalian, ya, hadits yang pendek tetapi memiliki makna yang sangat luas. Kita lihat misalnya di situ yang pegang bukunya ada Al-Hafidh Abu Nuaim. Ini salah satu kata atau nama ulama. Al-Hafidh maksudnya adalah julukan bagi orang-orang yang memiliki hafalan dan ilmu yang luas. Ya. Abu Nuaim rahimahullah berkata, hadits ini memiliki kedudukan yang tinggi. Muhammad bin Aslam At-Tusi rahimahullah menyebutkan bahwa hadis ini mengandung seperempat agama. Ini yang tadi kita sebutkan ya. Jadi dia mengandung seperempat agama. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar kenapa hadis ini dianggap seperempat agama padahal sebenarnya pendek ya. Imam At-Tabarani rahimahullah meriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, man la yahtammu bi amril muslimina falaysa minhum wa man lam yumsi wa yusbih nasihan lillahi wa rasuli wa li kitabi wa li imami wa li ammatil muslimina falaysa minhum. Ini alasan kenapa dianggap ini adalah seperempat agama.
ada sebuah hadis ya, dari tadi diriwayatkan oleh Abi Dzar, Hudzaifah bin Yaman, lalu disampaikan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah, yang artinya kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, mau umat Islam dibantai, umat Islam lagi menghadapin bencana alam, apa saja dia nggak mau peduli. Tidak ada sama sekali kepeduliannya. Enggak doa, enggak bantu materi, enggak bantu juga kita secara fisik, enggak ada kepedulian sama sekali. Barang siapa tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka, tidak dianggap Islam. Kemudian barang siapa yang pada petang dan pagi harinya, maksudnya sepanjang harinya, tidak memberi nasihat kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, pemimpinnya, dan kaum muslimin pada umumnya, maka tidak termasuk golongan mereka. Artinya, kalau Bapak Ibu hidup dalam sehari kayak tadi dari pagi sampai malam nanti, sama sekali nggak ada nasihatnya. Nasihat nanti kita jelaskan, nasihat untuk Allah itu apa, kita menjalani ketaatan kepadanya. Nasihat untuk Rasulullah SAW, kita mempertahankan sunnah dan menyebarluaskan. Nasihat untuk kitab Allah, kita mempelajari Al-Quran dan kita ajarkan kepada orang lain. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, bagaimana kita mendoakan mereka kebaikan. Kita juga mentaati selama tidak melanggar hukum agama, gitu ya. Kemudian juga nasihat, kalau dia salah kita ingatkan. Kemudian umumnya kaum muslimin. Jadi nggak boleh Bapak Ibu lihat misalnya ada tahu nih tetangganya tidak berhijab, lalu kita diam aja, udah terserah dia deh, dia masuk neraka sendiri. Nah itu nggak boleh. Kita harus menasehatin walaupun sekali. Walaupun sekali. Karena amar ma'ruf nahi mungkar, hukum wajibnya yang pertama. Ada tetangga kita nggak sholat, wajib kita ingatkan, nggak boleh kita diam. Ya. Karena kalau kita diam, kita tidak dianggap muslimin. Begitulah hadis ini. Ya. Jadi seakan-akan kita percuma jadi muslim kalau kita nggak peduli dengan masalah-masalah ini. Nah, ini hadis yang kedua ini yang baru kita baca tadi, kan hadis pertama, hadis landasan bab kita. Hadis kedua ini yang menjadi jawaban kenapa sebagian ulama seperti tadi disebutkan sebelumnya, Muhammad bin Aslam At-Tusi rahimahullah mengatakan hadis ini adalah seperempat agama. Karena dianggap tidak muslim kalau dia tidak peduli. Ya. Seakan-akan dia bukan muslim, makanya dia harus peduli dengan masalah ini. Nanti akan kita jabarkan lebih panjang lebar tentunya ya. Selanjutnya Khattabi rahimahullah, seorang ulama lain berkata, nasihat, makna nasihat di sini adalah satu kata yang dimaksudkan untuk mengungkapkan sebuah kalimat yang menghendaki kebaikan untuk pihak yang dinasihati. Kata an-nusuh, nasihat, nusuh dalam bahasa Arab, secara bahasa atau etimologi artinya bersih. Nasihat itu sebenarnya artinya bersih. Berarti tidak masuk dalam nasihat ini kalau ajarannya, panduannya pada maksiat. Misal ada orang nasihati temannya supaya berzina. Ada orang nasihati temannya supaya ikut gosip, supaya mencuri. Ini enggak masuk dalam istilah nasihat. Ya. Ini kemungkaran malah. Jadi secara letterlet yang dikatakan nasihat hanya yang baik saja. Baru dikatakan nasihat. Ya. Dan dalam bahasa Arab juga dikatakan nasahtul asla, artinya aku membersihkan madu dari kotoran. Asal itu artinya madu. Kalau orang Arab bilang nasahtul asla, berarti saya membersihkan madu dari kotoran-kotorannya. Kotoran itu mungkin cuma sisa sarang, sedikit ada kotoran, nah itu bisa digunakan kata-kata nasahtu. Saya membersihkan madu itu sampai tidak ada kotorannya. Berarti orang kalau memberikan nasihat, dia harus yang benar, berhubungan tentu benar toloknya adalah agama Allah ya. Kita harus sebagai seorang muslim Bapak Ibu sekalian menganggap benar yang dianggap benar oleh Allah dan Rasulnya. Menganggap salah yang dianggap salah oleh Allah dan Rasulnya. Ini tolok ukur dasarnya. Ya.
Walaupun orang itu pintar, cerdas, tapi dia melanggar hukum Allah, tetap kita tidak anggap dia benar. Kan begitu. Seperti ada orang cuma peduli dengan penampilannya saja, orang-orang non-muslim misalnya, tapi dia minum khamar, dia narkotika, dia seks bebas, tetap buruk di mata kita. Tetap buruk di mata Allah Subhanahu wa taala, buruk di mata kaum muslimin, gitu kan? Nanti insya Allah nanti malam kalau Bapak Ibu tidak bisa hadir di Blok M, antara Maghrib Isya kita akan ada bahasan dosa besar. Judulnya berpenampilan buruk. Nanti akan saya rincikan, saya tidak bahas sekarang karena kalau kita bentrok dengan bahasan kita. Nanti bisa ikutin online atau bisa hadir di sana. Nanti di antara itu kita akan bahas insya Allah. Seperti apa yang dimaksud penampilan buruk orang itu, ya? Sehingga dia masuk dalam kategori dosa. Nanti akan ada rincian insya Allah. Jadi intinya sebenarnya dari apa yang dijelaskan di paragraf yang disampaikan oleh Al-Khattabi, nasihat itu harus sesuatu yang bersih, ya, yang benar, tulus dari hati. Semua yang diungkapkan dalam bentuk nasihat sifatnya murni karena ikhlas karena Allah pasti berefek. Ya. Kalau ada si A sama si B menyampaikan dengan tujuan mendapat ridho Allah, temannya tidak sholat, maka walaupun bahasanya lebih sederhana, pasti akan sampai menyentuh kepada si orang yang dinasihatin. Kalau si B misalnya menasihatin hanya karena supaya dibilang dia pintar, hanya karena supaya dia punya nama atau kedudukan di orang yang dinasihatin, maka itu tidak akan berefek. Abu Amr bin Salah rahimahullah berkata, nasihat ialah kata yang memiliki makna global, terkandung makna seseorang yang melakukan kebaikan bagi orang yang dinasihati secara tujuan dan perbuatan. Ini masih makna nasihat. Artinya, menurut Abu Amr bin Salah rahimahullah, kalau Anda mau nasihat, maka dia sifatnya global. Dia tidak harus masuk ke masalah urusan dunia saja, urusan akhirat saja. Misalnya, Bapak Ibu melihat ada tetangganya rumahnya kotor tidak terawat. Lalu kita datang dan kita ngobrol, karena sudah dekat baru kita kasih masukan. Itu alangkah baiknya kalau sampahnya ditata seperti ini, alangkah baiknya kalau ditata seperti ini misalnya. Ya, itu juga termasuk dalam bab makna nasihat. Berarti seorang muslim dia menasihatin seseorang di depannya, baik urusan agama atau urusan dunia. Gitu kan? Ini penting untuk digarisbawahi ya. Misalnya maaf kita jalan dengan seseorang badannya nggak enak baunya, kita jangan biarkan. Tapi mungkin kita mencari jalan. Minimal kalau kita takut dia tersinggung, kita doakan semoga Allah berikan dia penjelasan. Atau kita punya cara lain lah. Ya. Saya pernah naik satu mobil dengan beberapa orang gitu ya. Tapi salah satu yang di dekat saya itu bau badannya nggak enak. Ya. Gimana caranya saya untuk menasihatin orang ini? Karena nggak enak di mobil rame-rame gitu ya. Tapi saya punya waktu ketemu sama orang ini hanya detik-detik itu saja. Setelahnya kami akan berpisah, mungkin tidak ketemu lagi, saya tidak tahu. Dan memang betul setelah itu lama sekali kami nggak ketemu. Subhanallah, saya sambil memohon sama Allah, ini apa jalan keluarnya? Saya pengen raih pahala juga di sini. Tiba-tiba terlintas di benak saya lihat ada satu minimarket di jalan. Saya bilang sama drivernya, tolong mampir sebentar Pak, ada keperluan. Saya turun, saya beli minuman, beli snack-snack untuk makan rame-rame di mobil. Taruh satu orang satu kresek masing-masing, tapi khusus dia saya tambahin roll on. Iya, saya tambahin roll on, itu kan sama ada saya kasih juga ada parfum, saya beli. Terus saya kasih satu ini, ayo silakan. Terus untuk dia saya bilang, ini ada kebetulan yang biasa saya pakai, siapa tahu antum cocok gitu. Dan alhamdulillah dia ambil. Tapi subhanallah setelah itu saya ketemu nggak pernah saya cium bau badan. Karena laki-laki tentunya ya. Ini sesama jenis saya, jangan salah paham. Ini suka dipelintir-pelintir soalnya ya. Ya. Tapi maksudnya ini salah satu retorika yang bisa kita lakukan gitu ya. Atau mungkin tadi kalau rumahnya berantakan, ibu mungkin mau nasihatin tetangganya tapi dengan cara ibu tata rumahnya dengan rapi lalu undang dia misalnya.
undang ke rumah, ngobrol-ngobrol, biarin dia lihat itu taman yang rapi, biarin dia lihat nataan rumah, ruang tamu, mungkin dapat hidayah karena itu. Ya, itu salah satunya. Jadi banyak sekali celah kita bisa dapat faedah, ya, pahala maksud saya dari nasihat seperti ini. Itu apalagi kalau urusan agama ya, apalagi kalau sampai tidak sholat, tidak puasa, nah itu memang kita harus menyampaikannya dengan retorika yang sederhana saja. Yang penting kalau kita niatkan karena Allah, tadi saya bilang pasti akan sampai pesannya ya. Kalau ibu dan bapak masih menghubungkan dengan masalah urusan dunianya hanya karena supaya bisa punya kedudukan di sisi dia atau hanya supaya orang lihat kita menasihati, maka itu tidak akan berefek. Selanjutnya di paragraf yang di bawah, kalau yang pegang buku, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala ialah dengan mentauhidkannya. Sekarang sudah masuk rincian hadis. Perhatikan lafaz hadisnya ya, saya ingatkan kembali. Kan lafaz hadis kita dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasiha thalathan. Agama ini semuanya nasihat, 3 kali Nabi ulangi. Sudah kita jelaskan tadi makna nasihat. Dan nasihat itu harus yang bersih, baik, ya, yang baik dipandang oleh Allah dan Rasulnya, bukan baik dipandang kita, gitu ya. Karena bisa saja orang anggap nasihat itu baik tapi dia salah. Seperti contoh orang nasihatin temannya untuk hadir ke sebuah party atau acara mabuk-mabukan, narkotika, bagi mereka baik, tapi itu tidak bisa kita anggap baik, gitu ya. Dan juga dia masuk dalam urusan agama dan urusan dunia. Selama itu ada maslahatnya baik, kita berikan nasihat. Nah sekarang kita masuk, setelah itu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, untuk siapa nasihat-nasihat itu? Nah, Nabi mengatakan yang pertama lillah, untuk Allah. Nah bagaimana kita memahami ini nasihat untuk Allah? Bisa Bapak Ibu lihat yang pegang bukunya di halaman 70, di paragraf kalau dari atas itu yang keempat ya. Penulis mengatakan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala ialah mentauhidkannya, mengesahkan Allah, enggak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini kewajiban semua muslim. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, tanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa haknya Allah dari hamba-hambanya dan apa hak hamba dari Allah? Maka mereka mengatakan Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi SAW, hak Allah adalah, dan itu kewajiban hamba, mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Kalau mereka lakukan itu, hak mereka dari Allah adalah Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Jadi tidak boleh sama sekali kita merusak tauhid kita setiap hari. Karena ini harus setiap hari berjalan, setiap saat. Jangan pernah rusak tauhid kita. Esakan Allah Subhanahu wa taala betul-betul Bapak Ibu sekalian. Yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi, menggantikan siang malam, menciptakan kita udara, air, segala macam Allah yang ciptakan. La ilaha illallah. Tapi betul-betul 100%. Enggak ada keraguan-raguan, ya. Masuk dalam masalah beriman dan tauhid Allah ini adalah menerima semua keputusan Allah, baik atau buruk. Kita tahu di mata manusia maksudnya ya. Kita tahu rukun iman kita yang keenam adalah beriman kepada takdir Allah baik atau buruk. Semua takdir Allah itu baik. Tapi yang memandang buruk manusia. Contoh misalnya, kita tiba-tiba sakit. Tidak ada orang yang mau sakit. Tapi kan itu buruk di mata kita. Tetap baik di mata Allah. Sebagaimana kita terima kalau Allah kasih kita nikmat, maka kita juga menerima kalau Allah sedang kasih kita ujian. Itu namanya murni mentauhidkan Allah. Di saat nikmat kita bersyukur, di saat ujian kita bersabar. Tetap kita sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah pernah bahas di masjid ini, masih berlanjut sampai sekarang ya. Ada kajian juga yang tentang masalah sabar. Buku kecil itu panjang lebar kita jelaskan tentang masalah definisi sabar, kemudian keutamaan yang didapatkan dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan para sahabat, dan banyaklah aplikasi tentang masalah sabar itu tentu. Jadi kita mentauhidkan Allah, ya. Jangan sampai Bapak Ibu ngerusak, ya. Tidak boleh sama sekali kita rusak, karena banyak orang Muslim
Salat dia bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Begitu habis salat pergi minta di kuburan sebelah masjidnya. Nah, mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini? Kenapa minta-minta pada kuburan? Itu benda mati. Tapi kan orang soleh Ustaz. Walaupun orang soleh, orang yang mati walaupun soleh tetap butuh doa kita yang masih hidup. Bukan kita butuh pada mereka. Ini salah. Ini salah, ya. Bapak Ibu coba cek apa yang saya katakan ini. Nabi SAW waktu meninggal, Bapak Ibu sekalian, beliau meninggal di kamarnya Aisyah, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan semua nabi-nabi dikubur di mana mereka meninggal. Makanya Nabi dikubur di situ. Jadi Nabi SAW waktu meninggal, ini ranjang Aisyah, itu kuburnya Nabi. Berdekat-dekatan, gitu kan? 30 tahun lebih Aisyah hidup setelah Nabi SAW meninggal. Karena Nabi meninggal di tahun 11 Hijriah. Masa Abu Bakar 11 sampai 13 Aisyah masih hidup. Ya, setelah 2 tahun. Kemudian 10 tahun setelah itu Umar bin Khattab 13 sampai 23 Aisyah masih hidup. Di masa Utsman bin Affan 23 sampai 37 masih hidup. Di masa Ali sampai tahun 40 Hijriah beliau masih hidup. Dan Aisyah hidup sampai di masa Muawiyah. Ya. Khalifah atau raja pertama dalam Islam yang mendirikan dinasti dalam Islam, sahabat Nabi dan ipar Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Baru disitulah wafat Aisyah. Jadi tahun 11 Nabi meninggal, ya, Aisyah itu meninggal di atas tahun 40-an. 30 tahun lebih. Belum ada satu riwayat pun Aisyah itu minta sama kuburannya Nabi. Belum ada. Belum pernah Aisyah ambil tanahnya Nabi, minta ya Rasulullah tolong saya, nggak pernah. Tidak pernah juga ada sahabat Nabi, ada tabi'in yang belajar dari para sahabat yang datang minta-minta di kuburan Nabi, nggak ada. Mereka datang, ucapin salam, mereka pergi. Bahkan dinukil dalam beberapa athar, tidak semua sahabat yang datang sholat 5 waktu yang masih tinggal di Madinah itu selalu datang ziarah kuburan Nabi, tidak setiap saat. Sesekali mereka ziarah, ucapin salat, mereka pergi. Kalau kuburan Nabi saja tidak diambil manfaatnya, bagaimana dengan kuburan lain? Ya. Mereka jadikan itu sebagai sumber pendapatan, itu haram. Ngumpul-ngumpulin uang dari kuburan, dikemas-kemas, hanya orang jadi sesat, orang jadi minta-minta pada kuburan, gitu ya. Makanya kata Imam Nawawi rahimahullah, saya heran dengan orang yang minta-minta pada kuburan, padahal di bawah kuburan itu orang manusia seperti ini tapi sudah jadi tulang bulang, nggak bisa buat apa-apa lagi. Apa maknanya kita baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Salawat itu kita minta agar Allah curahkan tambahan rahmatnya. Kita doakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita doakan lagi Nabi? Nabi kan sudah diampuni dosanya. Berarti menandakan orang mati pun masih membutuhkannya, gitu kan? Nabi Muhammad SAW membutuhkan juga rahmat Allah SWT. Kenapa para sahabat kita bilang ridwanullahi alaihim radhiyallahu anhu, kalau laki-laki radhiyallahu anha kalau perempuan. Padahal mereka ada yang mati syahid, ya. Ada yang sudah menjadi pasangan Nabi, ada yang menjadi ipar Nabi, ada yang menjadi pendukung Nabi, banyak. Tapi mereka tetap kita doakan. Orang-orang yang sudah meninggal kita bilang rahimahumullah, ya. Bahasa Indonesia bilang Allah yarham, ya. Itu kita doakan. Karena memang orang-orang mati itu butuh. Jadi jangan rusak tauhidnya ini. Jangan lagi percaya orang-orang dukun-dukun ini yang sekarang ganti gelar menjadi orang pintar, ya. Dulu dukun, ya. Karena sudah ada yang dukun di beberapa kampung-kampung kita ditangkap, dibakar hidup-hidup. Nah dulu saya dapat beberapa tahun yang lalu beritanya itu, ya. Sekarang ganti nama nggak tanggung-tanggung, gantinya paranormal. Ini orang di atas normal. Coba, orang pintar dari mana ini? Minta tolong sama dukun, minta tolong sama jin. Ya, ini dalam Islam dosa besar, pelakunya bisa kufur. Dukun-dukun itu kufur kepada Allah. Ya, makanya kata Nabi SAW, hukuman para dukun dipenggal lehernya. Kalau ketangkap praktek dipenggal. Sampai sekarang di Saudi masih berlaku itu.
Ketangkap praktek dipukul, dipenggal. Kalau kita kan malah minta tolong sama mereka. Minta tolong supaya dibantu punya anak, supaya dibukain rezeki, supaya tahu suaminya di mana, istrinya di mana. Untuk apa ini semua? Mana doa Anda kepada Allah? Kenapa enggak sujud minta sama Allah petunjuk? Allah bisa kasih gitu ya. Makanya kata Nabi SAW sampai mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir. Bertanya saja, belum percaya. Cuma tebak-tebak, coba tebak garis tangan saya, coba tebak nasib saya. Dia tidak diterima sholatnya 40 hari. Ke belakang ya, bukan ke depan yang belum dikerjakan. Yang sudah dikerjakan habis 40 hari. Kalau 2 kali dia ke dukun, kalau 10 kali dia ke dukun, berapa ribu hari habis sholatnya. Sholat itu amal yang pernah bertimbang hari kiamat. Untuk apa datang ini? Kalau ada sekitar Anda laporin, jangan dibiarkan, tidak boleh. Nah ini perusak akidah, perusak tauhid kepada Allah SWT. Lalu kata Nabi SAW sampai mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya, maka dia telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi dia harus syahadat lagi tuh. Ya. Oh di Indonesia luar biasa, buka usaha harus pakai pelaris supaya cantik, pakai susuk, wadah segala macam hal lah, ya yang tidak masuk akal. Nggak perlu ya. Yang ciptakan wajah Bapak Ibu, fisik Bapak itu Allah. Sempurna Bapak Ibu. Tidak usah bilang, oh kenapa saya jelek. Ini ciptaan Allah, nggak ada yang jelek. Semuanya bagus. Tinggal kita tunggangi, kita nikmati, kita pakai ibadah. Selesai. Ya, makanya kata Nabi SAW, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wal ajsamikum. Allah tidak pernah nilai wajah kalian dan fisik kalian. Kalau hanya orang cantik sama orang gagah masuk surga, kesian orang-orang jelek. Gitu kan? Tapi Nabi SAW bilang apa? Allah tidak akan lihat wajah kalian dan fisik kalian. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Itu yang paling penting. Ya. Makanya teman-teman sekalian hati-hati sekali. Ini jangan sampai dianggap remeh. Jangan percaya bintang-bintang, ramalan-ramalan. Ya, udah lupain aja itu. Kamu lahir bulan apa? Bulan Mei. Oh bintangnya Taurus. Oh ini Sagittarius, ini Gemini, percayalah ramalannya. Ya. Nggak boleh Bapak Ibu saya percaya itu dewa-dewanya orang-orang Yunani dulu, nggak boleh. Hanya Anda undi nasib Anda, oh warna kesukaannya ini, oh jodohnya begini, rezeki. Kenapa diramal? Udah jalan aja, bismillah tawakal Allah, ikhtiar lalu rezeki kita sudah datang kok. Sudah tercatat semuanya. Dan sekian banyak hal-hal yang harus hati-hati ya. Harus hati-hati sekali. Jadi jangan semuanya dijadikan sebagai sebuah pegangan atau kepercayaan, ini bahaya ya. Jadi harus hati-hati sekali. Dan banyak hal ya, ini masalah tauhid ini sudah banyak sekali kami bahas di kajian bedah buku Minhajul Muslim, di kajian buku tentang kitab tauhid, itu ada semua di playlist YouTube, Bapak Ibu bisa dengarkan. Jadi nasihat untuk Allah SWT adalah yang paling pertama mentauhidkannya. Betul-betul memurnikan ibadah kepada Allah, selesai. Enggak pernah ibadah kepada makhluk. Ya, selalu mengikuti syariatnya. Kemudian dikatakan menyifatinya dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan. Kita imani semua nama-nama dan sifat Allah apa adanya Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah dialih-alihkan, jangan interpretasi, jangan ditakwil ya, jangan ditolak, jangan diserupakan dengan makhluk. Contoh misalnya, Allah bilang dalam Al-Quran, Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya sudah kita imani apa adanya. Enggak usah dibayangkan sama dengan tangan makhluk. Ada sebagian kelompok bilang, oh kita enggak boleh bilang tangan Allah, itu kita harus takwilkan. Kita harus alihkan maknanya, interpretasikan, itu adalah maksudnya kekuatan Allah atau yang lainnya. Orang ini kenapa kalau ditanya, kenapa anda takwil begitu? Karena nanti diserupai sama makhluk. Sebenarnya dia tidak sadar, dia sedang serupakan Allah dengan makhluk. Kenapa terus anda bayangkan sama dengan Allah? Allah ciptakan tangan manusia beda, tangan jin beda, tangan hewan-hewan beda. Allah maha sempurna. Kita imani sifat Allah maha sempurna, tidak sama dengan makhluknya. Ya kan? Contoh misalnya dikatakan tentang sholat tahajud. Hadis yang masyhur, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi. Allah turun ke langit bumi. Perhatikan, begitu hadisnya. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat,
Adakah yang minta ampun saya maafkan, adakah yang punya hajat saya penuhi, adakah yang minta tolong saya tolong. Kita harus imani apa adanya. Allah turun ya Allah turun. Bagaimana dengan kemahasempurnaannya? Gak usah kita jauh ke sana. Kita cukup imani apa adanya karena akal kita gak sampai ke situ. Nah itu termasuk namanya memberikan hak sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Allah turun. Ada juga hadis tentang hari Arafah. Nanti ini orang-orang yang pergi haji, gitu kan? Pada saat hari Arafah, Allah Azza wa Jal datang di hari Arafah itu. Ya, ada riwayat lain mendekat kepada hari Arafah, lalu kemudian membanggakan mereka di depan para malaikat-malaikatnya. Allah bangga, Allah kagum, Allah gembira, Allah marah. Semua kita imani, tapi tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Itu harus kita yakini begitu ya. Nah ini juga sama. Ini berarti kita nasihat untuk Allah. Kita mempertahankan semua itu. Jadi kita mensifatinya, N-nya itu kata ganti Allah besar ya. Dengan sifat-sifat sempurna dan keagungan tanpa diserupai dengan makhluk. Tanpa ditolak juga nama-nama itu dan sifat-sifat itu. Tentu banyak sekali contoh-contoh dalam masalah ini ya. Kemudian mensucikannya dari keburukan dan sifat-sifat yang menyelisih kebaikan. Tidak ada sifat buruk bagi Allah. Seperti orang Yahudi bilang, ya, Inna Allah fakirun wa nahnu agniya. Mereka bilang Allah itu fakir, kami yang kaya. Itu diantaranya Allah sebutkan itu ya. Terus kemudian orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, ya. Itu Allah murka dengan kata-kata seperti ini. Ini nggak boleh. Jadi nggak ada sifat kekurangan bagi Allah. Sifatnya semua sempurna, ya. Allah tidak punya anak, makanya dipangkas. Allah itu Samad, yang segala sesuatu bergantung padanya, lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada keturunan, tidak ada orang tuanya. Karena kalau dibilang ada orang tua Allah, berarti siapa yang terus nih ke atas, kakek, nenek dan seterusnya. Allah tidak punya keturunan, kalau ada keturunan Allah, siapa keturunan lanjutannya? Makanya Allah itu esa, tunggal dan tidak butuh pada siapapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak butuh pada siapapun. Kemudian menjauhi kemaksiatan. Jadi termasuk Anda kalau amalkan hadis ini, Anda jauhi semua pelanggaran. Karena Anda tahu Allah melarangnya. Itu nasihat untuk Allah gitu. Ya. Kemudian melakukan perintahnya, wajib ataupun sunnah. Dalam meninggalkan, menjauhi pelanggaran ini termasuk yang makruh ya. Jadi selain yang haram, yang makruh juga. Jadi Bapak Ibu usahakan jauhi semuanya. Makruh contoh minum berdiri, makan minum sambil jalan. Itu kan hukumnya makruh secara fikih ya. Dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala gitu ya. Tapi kita tinggalkan. Dan orang yang sibuk meninggalkan yang makruh, maka yang haram pasti dia akan lebih jauh. Sebagaimana juga perintah, kerjakan semua yang wajib dan yang sunnah. Orang yang sibuk kerjakan amal-amal sunnah, maka amal wajibnya terjaga. Orang yang sibuk sholat sunnah, maka sholat wajib terjaga. Orang yang sibuk sedekah, zakatnya terjaga. Orang yang sibuk puasa sunnah, puasa Ramadannya mudah. Orang yang ulang-ulang buat umroh, hajinya gampang, dan seterusnya. Kemudian dikatakan, serta perkara-perkara yang D-nya besar tuh di buku kita. Maksudnya karena kata ganti Allah ya. Serta perkara yang dia cintai dengan ikhlas. Apa yang Allah suka, apa yang Allah cintai kita lakukan. Tentu Allah menyukai semua kebaikan-kebaikan. Apapun yang dia perintahkan itu ya. Termasuk mencintai orang-orang yang dekat dengan Allah. Mencintai orang-orang saleh itu ya. Dan kita usahakan selalu dekat dengan mereka. Orang-orang saleh, orang-orang saleha. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya orang yang menjaga haknya Allah, ibadah kepada Allah, maka Allah akan jaga dia, keturunannya, rumahnya, dan orang-orang yang di sekitar lingkungannya. Sehingga mereka selalu berada dalam naungan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan mencintai dan membenci sesuatu karenanya. Jadi kayak misalnya kita lihat ada orang soleh atau soleha, bapak-bapak misalnya lihat laki-laki soleh ibadahnya bagus, Anda mencintai karena ibadahnya. Ibu-ibu lihat misalnya di majelis salim begini atau sekitar lingkungannya, misalnya ada wanita soleha, Anda suka dia karena kesolehannya. Ini maksudnya suka karena Allah.
karena dia dekat diri kepada Allah. Dan membenci karenanya. Kita benci orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang buat segala macam dosa karena dia melakukan dosa itu. Bukan kita benci fisiknya ya. Jangan pernah benci fisik pelanggar atau ahli maksiat. Kita benci perbuatannya karena Allah. Karena kalau ada misalnya orang tukang gosip, ada pencuri, ada pezina, kemudian dia dulu kita nggak suka nih karena dia melakukan itu. Kalau kita benci fisiknya, sekarang Bapak Ibu ketemu di majelis taklim, dia sudah tobat, Bapak Ibu tetap tidak mau terima. Karena yang Anda benci fisiknya, nggak boleh benci fisik. Tidak ada hubungannya fisik, kita benci perbuatannya, itu baru namanya kita mencintai seseorang karena Allah, membenci karena Allah. Kita suka dia karena amal solehnya, kita benci dia karena dosanya. Kapan dia tetap jaga amal solehnya, kita terus mencintai dia karena Allah. Kapan dia buat maksiat, kita benci karena dosanya. Kapan dia tobat, kita pindahkan benci kita kepada rasa cinta kita karena Allah. Nah seperti itu. Kemudian berjihad melawan orang-orang kafir dan yang sejenisnya. Karena Allah SWT perintahkan kita untuk berperang di jalan Allah, maka itu juga termasuk nasihat untuk Allah. Serta juga menyerukan dan menganjurkan jihad. Nah, paling tidak kita sekarang terlibat misalnya untuk teman-teman Palestina, kita terlibat dengan membantu mereka, baik dengan doa atau yang semisalnya. Sekarang kita pindah yang kedua, nasihat untuk kitabnya Allah. Bagaimana maksudnya nasihat untuk kitab Allah? Ialah beriman kepadanya, beriman kepada isi Al-Quran. Sehingga Bapak Ibu sibuk membaca, mempelajari, menghafal dan mengamalkan isi Al-Quran. Begitu, ya. Di sini dikatakan nasihat untuk kitabnya ialah dengan beriman kepadanya, bahwasanya betul kitab Al-Quran dari Allah, mengagungkannya, mensucikannya, membaca dengan benar, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, memahami ilmu dan ajarannya, mentadabburi atau merenungi ayat-ayatnya, menyerukan kepadanya, mengajak orang untuk belajar Al-Quran, membelanya dari penyimpangan orang-orang yang melampaui batas dan cacian orang-orang yang mengingkarinya. Ini semua berhubungan dengan nasihat untuk kitabnya. Jadi Bapak Ibu terima Al-Quran sebagai kitab dari Allah, baca, tadabburi, fahami isi-isinya, laksanakan, ya, amalkan isinya dan juga dihafal. Juga kita serukan kepada orang-orang lain. Jadi ini bagus banget ini orang yang punya TPA atau punya pesantren tahfidz Quran gitu ya. Kalau Anda tidak punya itu minimal Anda punya partisipasi. Cari tempat tahfidz Quran, Anda nyumbang Quran setiap bulan, ya. Anda bayarin listriknya kah, apalah ya. Kita punya andil dengan Al-Quran itu, ya. Semua berhubungan dengan Al-Quran itu maka kita dukung. Semua itu masuk dalam nasihat untuk kitabnya. Tapi dimulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Jangan sibuk kita suruh orang baca Quran, kita sendiri tidak baca. Ya, kita suruh orang hafal, kita sendiri tidak hafal. Dalam hafalan ini mungkin saya ringankan begini. Sebulan sekali aja tambah hafalan surahnya. Tidak usah setiap hari, sebulan sekali. Juz 30 aja. Jangan inna a'taina wal asr terus. Itu. Iya. Tambah An-Naba misalnya, ya. Apalah juz 30 aja deh. Sebulan sekali tambah satu surah, masa nggak bisa? Kalau kita bagi itu, misalnya 30 ayat, berarti satu hari satu ayat hafalnya, satu bulan 30 ayat. Minimal tambah satu surah. Berat Ustaz, setahun sekali. Udah, setahun tambah satu surah. Berarti kalau 10 tahun ke depan Ibu dan Bapak masih hidup, berarti Bapak Ibu tambah 10 surah. Kalau setiap bulan, 1 tahun berarti Ibu tambah dan Bapak 12 surah. Itu kan bagus banget. Gitu kan? Kalau surahnya terlalu panjang, sudah panjang Al-Baqarah, Al-Imran, oke kita bagi menjadi beberapa kali. Misalnya sebulan 1 lembar. Ya. Setengah lembar aja, misalnya ini 1 lembar nih, timbal balik. Setengah lembar aja 1 bulan. Harus ada upaya untuk itu. Ya. Jarib ta'arif, coba kau akan tahu. Masalahnya kita ini malas, tidak mau. Ya. Quran cuma jadi pajangan.
Ada sebuah hadis yang mulia ya, yang berbunyi kata Nabi SAW, nanti akan dikatakan di surga nanti, semoga kita termasuk ini luar biasa. Para ahli Al-Quran akan dikatakan kepadanya pada saat sudah mau masuk surga nih, bacalah ayat-ayat Al-Quran. Pendapat ulama beda, pendapat ada yang mengatakan yang sering membaca Quran menghatam, ada yang mengatakan menghafalnya. Tapi pendapat yang kuat adalah menghafal Al-Quran, lengkap semua 30 juz. Berapapun Anda hafal, akan dikatakan nanti, kalau lengkap itu lebih bagus. Akan dikatakan pada saat masuk surga, bacalah Al-Quran ini sebagaimana kau pernah tartilkan di dunia. Sebagaimana kau baca dulu di dunia. Ya, baca seperti itu. Kemudian, setiap satu ayat naik 1 derajat. 1 derajat itu Bapak Ibu sekalian di surga antara langit sama bumi jaraknya. 1 ayat Al-Quran pindahin derajat lagi. 1 ayat derajat lagi. Antara langit sama bumi. Antara langit sama bumi. Begitu terus. Dan nanti di tingkat tertingginya surga akan dikatakan orang yang paling banyak hafal ayat itu yang paling tinggi derajat. Karena setiap ayat 1. Kalau misalnya Bapak Ibu nih sama temannya, Anda hafal 1 juz, dia hafal 2 juz. Anda sudah beda jauh tuh. 1 juz bisa berapa ratus ayat gitu kan. Nah itu sudah beda derajat tuh kan gitu. Nah nanti dia akan tiba di tempat tertinggi itu para penghafal Quran, dia bisa berhenti di tingkat tertinggi. Kata sebagian ulama, tingkatan surga sejumlah ayat Al-Quran 6.000 sekian ayat. Jadi 6.000 sekian tingkatan gitu kan. Maka mulailah Bapak Ibu sekalian, jangan selalu terbawa susah, berat ya. Gak ada yang berat. Asal mulai saja dulu. Dan saya sudah pernah ajarkan caranya. Coba cari surah yang Bapak Ibu paling suka. Lihat daftar isi Al-Quran 114 surah. Cari surah yang paling Bapak Ibu kira-kira menggelitik bagi kita lah. Tanda kutip sini. Misal contoh hewan-hewan. Ya kan? Ada surah An-Naml, semut. Ada surah An-Nahl, lebah. Atau surah Fil lah, gajah. Ini sudah hafal. Misal, nah, ada Al-Baqarah, sapi betina, ya. Tidak apa-apa lah Al-Baqarah ini diakhirkan, tidak apa-apa karena panjang. Tapi paling tidak ada surah An-Naml, ada surah An-Nahl, ada surah Al-Ankabut, laba-laba. Dari surah ini deh, saya mau fokus surah Al-Ankabut. Udah fokus saja di situ. Mulai hafal 5 ayat, ulangi dalam sholat. Lagi masak ulangi, lagi jalan ke lift, jalan di tangga, lagi antri, ulangin aja terus. Kalau diulangi dalam sholat itu insya Allah kita ingat itu ya. Kalau metode yang biasa saya berbagi di pengajian sih kalau mau cepat itu sehari 10 ayat memang. Hafalnya 10 ayat. Karena kalau Bapak Ibu hafal sehari 10 ayat, 1 bulan itu Bapak Ibu punya 300 ayat. Itu insya Allah bisa, bukan sulit 10 ayat itu. Bapak Ibu mau lebih gampang, 10 ayat bagi setiap habis sholat 2 ayat. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. 10 ayat. Pakai di sholat qobliyah, sholat ba'diyah, di rakaat sholat yang imam tidak bersuara kayak duhur sama asar, sholat duha, sholat malam, tahiyat masjid, banyak banget. Diulang-ulangi tuh. Kenapa Bapak Ibu hafal di luar kepala Al-Fatihah? Karena diulang-ulangi terus. Coba. Kalau Anda 10 ayat per hari, Anda bisa 1 bulan 300 ayat. Kalau 1 tahun kali 12 bulan, 3.600 ayat. Itu lebih dari 15 juz Anda hafal. Kurang dari 2 tahun selesai. Tapi saya bilang kalau itu berat, sebulan 1 surah. Tidak apa-apa. Nggak bisa juga Ustaz, 1 tahun 1 surah. Kalau nggak bisa cambuk aja. Ini sudah luar biasa. 1 tahun pun tidak menambah hafalannya ini agak unik. Ya. Berarti sangat jauh dari Al-Quran. Anda kalau mau dari Anda dekat dengan Al-Quran atau tidak, nilai Anda peduli enggak dengan Al-Quran itu. Bukan cuma sekedar bacaannya, sering menghatam, menambah hafalannya. Pilih surah-surah pendek aja, enggak masalah itu ya. Baik, kita pindah ke yang ketiga, nasihat yang ketiga. Di halaman 71, nasihat untuk Rasulnya, untuk Nabi Muhammad SAW. Mirip seperti yang sebelumnya kata beliau, yaitu beriman kepadanya, beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawanya. Ya, kemudian memuliakan dan mengagungkannya. Ya, selalu membaca salawat kepada beliau, memuliakan ajarannya ya. Berpegang teguh dengan ketaatan kepadanya. Apa yang Nabi perintahkan kita kerjakan, yang dilarang jauhi. Menghidupkan sunnahnya.
Jangan anggap remeh, biar hanya ucapin salam, ya. Hidupkan itu suami istri, jangan telepon langsung bicara to the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Sunnah Nabi. Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat untuk kamu. Warahmatullah, semoga rahmat Allah tu rezeki untukmu. Wabarakatuh, semoga hidupmu berkah. Bayangkan satu hari bapak ibu bicara suami istri 5 kali misalnya. 5 kali saling mendoakan. Dijawab lagi, waalaikumsalam, kamu juga semoga bahagia dunia akhirat. Warahmatullah, semoga juga kau diberikan rezeki oleh Allah. Wabarakatuh, semoga juga kau berkah, hidupnya cukup. Itu kan luar biasa. Orang tua sama anak, anak sama orang tua, teman sama teman. Dalam surah An-Nur kita disuruh salam bahkan kalau masuk rumah walaupun tidak ada orang. Sebagai kata sambutan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan sunnah itu, ya. Hidupkan sunnah-sunnah seperti ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.